Serem nih. Tapi menarik memang ya, kita bisa lihat kira-kira relasi nih Mas, ngomong relasi ya. Tadi relasi Bu Mega dalam hal ini PDIP dengan Prabowo Gerindra. Relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Terakhir saling homeway sama tandang, makan di sini, makan di sana gitu. Kertanegara di Solo. Gimana Mas tahun depan kira-kira proyeksi gimana? Jadi kita banyak ya yang memperkirakan setelah pelantikan kabinet nanti Pak Prabowo akan lebih menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Ternyata terbukti sampai akhir Desember ini masih oke gitu hubungannya. Oke, artinya masih nggak jaga jarak, maksudnya terbantahkan dong. Maksudnya. Masih terbantahkan. Nah, kita ada lagi yang memperkirakan nanti di 2025 ini akan semakin berjarak ya. Tapi kita juga tidak tahu karena itu dasarnya apa Mas? Kira-kira pasti ada. Karena tidak mungkin ada matahari kembar seperti itu. Ya, kita lihat ada banyak sekali orangnya dalam tanda kutip orangnya Pak Jokowi di kabinet. Menurut saya lebih dari 20 orang. Kayak gitu dan menepati pos-pos penting misalkan Mendagri Pak Tito. Ini kan sudah dari zaman beliau jadi kepala BNPT, jadi Kapolri yang sangat muda, jadi Mendagri lebih dari 5 tahun kayak gitu kan. Artinya banyak sekali orang jadi memperkirakan nggak mungkin Pak Prabowo itu memberikan sekian persentase kekuasaannya dalam tanda kutip kepada Pak Jokowi. Tapi sampai sekarang hubungan keduanya masih baik-baik saja. Tapi kita tidak tahu apa yang nanti terjadi terutama karena isu PPN 12%. PPN 12%. Ya, ini kan sekarang sangat hangat ya. Ya. Salah satu yang disyukuri oleh masyarakat Indonesia ini saat PDIP ada di posisi oposisi, genderang perangnya di luar kenceng sekali. Jadi PDIP menurut saya nggak hanya PDIP. Jadi orkestrasi yang dibangun oleh PDIP bersama dengan kekuatan sipil itu cukup bisa mengimbangi prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal isu-isu tertentu. Dalam hal ini misalkan PPN 12% ini, kalau kita lihat waktu PPN naik dari 10% ke 11% itu nggak terdengar sama sekali. Iya, ini kencang. Pokoknya tiba-tiba masyarakat ngerti harga naik. Tapi kan pemberitaannya nggak seperti sekarang. Ya. Dan kita juga kelewat kayaknya. Padahal itu lumayan loh itu naiknya dari 10 ke 11%. Ya karena waktu itu solid semua di sana, termasuk PDIP kan ada di sana. Dan sekarang yang lagi rame antara mohon maaf nih Gerindra sama PDIP itu kan terkait PPN 12% ini. Betul. Dan Pak Jokowi ditarik-tarik lagi. Ini Pak Jokowi segala macam. Saya yakin di Pak Prabowo juga dan timnya di Gerindra juga memikirkan hal tersebut. Apakah isu 12% ini hanya akan berputar ya? Perang opininya hanya akan misalkan partai pemerintah dalam ini Gerindra versus PDIP atau nanti akan juga melibatkan Pak Jokowi. Karena ini kan sudah mulai nih narik-narik nih. Bahwa ini disahkan tahun 2021 berlaku 2022 ini zamannya Pak Jokowi. Apakah saat Pak Jokowi ini saat masuk ke gelanggang isu PPN 12% ini akan membuat panas dingin kerenggangan dengan Pak Prabowo? Kita juga enggak. Ini kan disebut PDIP juga salah satu inisiator katanya. Ya. Bahkan Mbak Rike mau dilaporin ke MKD. Sudah dilaporin. Nah, ngelihat ini Mas, konstelasi tahun depan nih Mas, hubungan partai koalisi di pasca PPN 12% lah. Kira-kira seperti apa? Makin solid atau gimana? Serang balik. Salah satu yang dibahas di pertemuan ketum-ketum parpol kemarin di malam ya. Pak Prabowo itu adalah isu tentang PPN 12%. Karena kalau kita lihat di media sosial lalu lihat di media massa, isu PPN 12% ini sekarang sangat masif. Sangat masif bersama dengan isunya tadi tersangkanya Hasto. Ya, dua isu ini. Tapi yang kemarin dibahas paling kenceng adalah di koalisi Kim Plus adalah tentang PPN 12%. Karena memang penolakan di masyarakat ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahkan sekarang ada tren ya masyarakat membuat video tentang PPN 12% lalu dibandingkan ya dengan yang Harvey Muiz dihukum hanya 6,5 tahun. Ya, jadi sekarang ada dihubung-hubungkan banyak konten semua yang viral tuh ditarik ke konten 12%. Nah, ini yang menurut saya juga mulai dilihat oleh pemerintah ya, oleh pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga termasuk hal yang serius nih. Jadi perlu merapatkan barisan dan ini akan menjadi ya isu yang paling sentral di 2025. Minimal
Q1 ya bakal dibahas. Apalagi bulan Maret udah puasa. Betul. Lalu Lebaran. Sembako, harga kebutuhan pokok. Ini Iya. kalau nggak salah ini jam 4. Oh, ini sekarang nih Pak Presiden konpres di Menq. Di Kemenq Ya, ya. sekarang nih. Ya, Nah, kita tunggu nih apa nih ya. Kita belum ada teman yang live dari sana. Karena akan mengerikan ya. Saat sekarang udah naik nih. Kemarin saya ke bengkel ya. Rencana mau ke Semarang tuh, meskipun nggak jadi. Servis. Ya, servis udah naik. Ya, sudah naik segala macamnya sudah naik. Lalu saya beli sembako juga sudah mulai naik. Memang sembako nggak kena PPN 12%, tetapi kan proses untuk produksi, distribusi itu kan tetap ada yang kena. Jadi ada naik-naik dikit lah seperti itu. Nah, ini akan jadi serius saat kita masukin ke bulan puasa. Nggak ada PPN 12% naik pun udah naik. Betul. Apalagi ini dengan kondisi ya PPN naik bulan Januari, Maret naik lagi. sudah puasa. Ini naiknya akan seperti apa? Dan ini pasti akan dikeluhkan oleh para pebisnis retail di tanah air. Betul. Gitu. Jadi ini kalau berakumulasi ya tidak bisa dikonten dengan baik oleh pemerintah, ini akan sangat berbahaya. Ini sangat tidak populer nih isunya. Sangat tidak populer. Apalagi di awal gitu. kepemimpinan. Apalagi saat perlu ada strategi